apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yunus yang keempat, ayat 1 sampai ayat 11. Ini adalah pasal terakhir di kitab Yunus. Kita akan sama-sama belajar. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kesempatan Tuhan yang berikan kepada kami sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengarkan satu istilah seperti ini? Sedih kalau lihat orang senang, tapi senang lihat orang sedih. Adik-adik pernah dengar istilah itu? Atau adik-adik pernah mengalaminya seperti itu? Kalau ada orang yang sedih, ada orang yang sial hidupnya, rasanya bahagia sekali. Tetapi kalau ada orang yang senang, bahagia, diberkati, adik-adik ngerasa sebel, sedih. Pernahkah adik-adik merasakan hal seperti itu? Wah, ternyata pernah ya. Yunus pun mengalami hal yang sama loh. Waktu Niniwe mengalami pertobatan, Niniwe berbalik kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni, malah Yunus tuh marah, jengkel sama Tuhan, bahkan dia minta mati. Saking marahnya, dia akhirnya pergi dan dia ngomel sambil ngomel. Dia mendirikan satu tempat, katanya di Alkitab ini sebuah pondok gitu kan ya. Dia mendirikan pondok, terus seizin Tuhan menumbuhkan satu pohon jarak sampai ke atas kepalanya. Wah, Yunus senang. Tetapi esok harinya ada ulat yang memakan daun pohon jarak. Akhirnya pohon itu layu. Yunus marah lagi. Aku mau minta mati saja, katanya. Lah, Tuhan itu aneh, merasa aneh kelihatan sikap Yunus. Yuk kita baca. Ibu Yana akan baca ayat ke-10 dan yang ke-11. Adik-adik simak ya. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan kanan dari tangan kiri, beserta ternak yang banyak. Nah adik-adik, Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan menginginkan pertobatan dari orang-orang jahat. Tuhan ingin sekali semua orang menjadi baik, mempunyai kehidupan yang benar. Tuhan memakai berbagai macam cara untuk mempertobatkan orang. Mungkin dinasehati dengan nasihat dari orang lain, dengan permasalahan, dengan sakit penyakit. Tuhan mengizinkan itu supaya apa? Orang-orang itu bertobat. Dan saat orang jahat itu bertobat, itu menjadi kesukaan besar bagi Tuhan. Tetapi kalau adik-adik merasa bahwa orang jahat itu yang dahulunya jahat menjadi baik dan adik-adik merasa sedih, adik-adik harus belajar dari Yunus ini. Yunus tidak punya hak untuk membenci orang yang bertobat. Kenapa? Karena Yunus tidak melakukan hal yang luar biasa seperti memberikan hidup, memberkati kehidupan. Tidak kan? Yang memberikan hidup dan kehidupan adalah Tuhan sendiri. Tuhan tahu persis bagaimana manusia, dan Tuhan ingin setiap manusia itu berubah, bertobat menjadi benar, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Yunus malah jengkel saat Niniwe, bangsa yang jahat, berubah jadi baik. Padahal Yunus tidak melakukan hal yang besar. Dia memang diutus Tuhan, dia memang menjadi alat Tuhan untuk berbicara, untuk berkhotbah. Tetapi yang Yunus lakukan adalah sebagian kecil dari perbuatan Tuhan yang besar. Dan Yunus tidak punya hak untuk marah. Adik-adik, jangan pernah menjadi jengkel kalau ada orang yang jahat padamu menjadi baik. Tetapi kau harusnya bahagia karena ada orang yang jahat menjadi baik. Ingat baik-baik, di Alkitab pernah bilang, satu orang bertobat, puluhan, berlaksa-laksa, ratusan malaikat di surga bersuka cita. Kenapa? Karena ada anak Tuhan yang kembali menjadi baik. Dan saat engkau nakal dan engkau berbalik menjadi anak yang baik, itu adalah kesukaan bagi Tuhan. Yang bersuka cita bukan hanya
mama papa atau orang sekelilingmu, tetapi Tuhan juga bersuka cita. Ingat baik-baik ya adik-adik, memang mengasihi orang yang jahat itu menyebalkan, menyakitkan hati. Kenapa orang itu harus dikasihi? Orang itu kan jahat, orang itu nakal, orang itu sering sekali menyakitiku. Tetapi Tuhan bilang kau harus mengasihinya. Karena apa? Dengan kasihmu engkau akan mempertobatkan dia. Dengan perbuatanmu yang tetap baik, engkau akan menjadi contoh teladan bagi orang sekelilingmu. Memang menyakitkan, tetapi pertolongan Tuhan akan menguatkanmu. Jangan seperti Yunus ya, sedih lihat orang senang, tapi senang lihat orang sedih. Jangan ya adik ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur. Hari ini kau mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terutama Tuhan Yesus, saat kami melihat ada beberapa teman atau saudara kami yang dulu tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus, yang dulunya jahat menjadi baik. Berkati kami dengan kisah Yunus ini sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus,